tulisnya seperti ini. Jadi 1 dikurangi akar 5 min akar 3 kita kalikan dengan, nah karena saya tadi sudah ada bentuk tanda minnya, maka kita tulis yang bentuk positifnya. Maka menjadi akar 5 ditambah dengan akar 3. Nah, dibaginya juga sama. Jangan lupa tonton video ini sampai akhir, karena di akhir nanti akan ada contoh soal mengenai cara merasionalkan bentuk akar yang dipisahkan oleh tanda plus ataupun minus. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti sehat-sehat selalu kan? Nah, kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai bentuk akar, mulai dari cara menyederhanakan bentuk akar, cara merasionalkan bentuk akar, menjumlahkan dan mengurangi, juga termasuk mengalihkan dan membagi. Nah, daripada kalian membuang-buang waktu untuk menonton channel-channel yang belum tentu kebenarannya, yuk tonton video di channel ini yang sudah pasti akan bermanfaat untuk kalian semua. Nah, kita akan mempelajari cara menyederhanakan bentuk akar. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita segera masuk ke pembahasannya. Beberapa contoh menyederhanakan bentuk akar. Nah, pertama akar 24. Nah, kita coba cari perkalian yang menghasilkan 24 tetapi mengandung bilangan kuadrat. Nah, bisa kita coba dengan angka 4. Jadi, 24 kalau dibagi 4 hasilnya adalah 6. Jadi, bisa dirubah menjadi 4 kali 6. Nah, 6 sendiri sudah paling sederhana, tidak bisa ada lagi perkalian yang ada bentuk kuadratnya. Nah, maka hasil ini nanti kita akan kuadratkan. Nah, 4 kalau dikuadratkan hasilnya 2. Sedangkan akar 6 tidak bisa. Nah, jadi akan hasilnya menjadi 2 akar 6. Contoh lain, akar 675. Nah, sama dengan kita coba rubah menjadi akar 25 dikali 27. Nah, 27 ini masih bisa mengandung bentuk kuadrat. Nah, kita coba rubah lagi menjadi 25 kali 9 kali 3. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akarkan. 25 kalau diakarkan hasilnya 5, untuk 9 hasilnya 3, sedangkan 3 sendiri sudah tidak bisa. Maka kita tulisnya akar 3. Nah, maka kalau dikalikan menjadi 15 akar 3. Nah, contoh selanjutnya, kita coba angka yang lebih besar lagi. Contoh akar dari 4032. Nah, maka kalau kita cari bentuk perkalian kuadratnya, bisa dengan 16 dikali dengan 252. Untuk 252 sendiri masih bisa kita cari lagi perkalian bentuk kuadratnya. Nah, kita coba rubah menjadi akar dari 16 kali 36 dikali 7. Nah, untuk 7 sendiri sudah tidak bisa lagi, maka nanti tinggal kita akarkan. Akar dari 16 adalah 4, akar dari 36 adalah 6, akar dari 7 tetap akar 7. Maka kalau dikalikan hasilnya adalah 24 akar 7. Nah, selanjutnya kita coba soal lagi yang lebih besar lagi. Akar dari 14.256. Nah, kita cari bentuk perkalian kuadratnya. Nah, kita coba dengan 144. Kalau 14.256 kita bagi dengan 144, maka akan tersisa 99. Nah, untuk 99 sendiri masih kita bisa cari lagi bentuk perkalian kuadratnya. Maka kita rubah menjadi 144 kali 9 kali 11. Nah, 11 ini sudah tidak bisa lagi dicari. Maka tinggal kita akarkan. Akar 144 adalah 12, akar 9 adalah 3. Nah, akar 11-nya tetap. Jadi nanti kalau dikalikan adalah 36 akar 11. Nah, tadi soalnya kan sudah yang besar-besar. Kita coba kembali lagi ke soal yang lebih kecil. Nah, contoh akar 324. Nah, coba kita cari bentuk perkaliannya. Maka menjadi akar dari 9 dikali 36. Nah, ternyata 9 dan 36 adalah bentuk kuadrat. Jadi nanti kita bisa kerjakan seperti ini. Akar 9 adalah 3, akar 36 adalah 6. Jadi kalau dikalikan hasilnya adalah 18. Nah, berikutnya akar dari 1350. Nah, maka menjadi akar dari 25 dikali dengan 54. Untuk 54 sendiri masih bisa dicari bentuk perkalian kuadratnya. Maka menjadi akar 25 kali 9 kali 6. Nah, kalau diakar maka menjadi 5 kali 3 kali akar 6. Maka hasilnya adalah 15 akar 6. Soal selanjutnya, akar dari 3645. Nah, bentuk perkaliannya kita rubah menjadi 9 dikali dengan 405. Nah, untuk 405 sendiri masih bisa dirubah lagi. Maka menjadi akar
dari 9 dikali 9 dikali 45. Nah, untuk 45 masih bisa dibagi lagi. Maka menjadi akar 9 kali 9 kali 9 kali 5. Sedangkan untuk 5 sudah bentuk paling sederhananya. Nah, jadi kita akan akarkan. Untuk 9 diakarkan hasilnya 3, 9 juga 3, 9 juga 3. Maka akan tersisa akar 5 seperti ini. Jadi kalau dikalikan menjadi 27 akar 5. Soal selanjutnya, akar dari 900. Nah, mungkin beberapa dari kalian sudah tahu nih, hasilnya akar 900 berapa. Nah, tidak apa-apa, bisa langsung. Tetapi bagi kalian yang masih belum bisa, coba kita cari dulu bentuk perkaliannya. Nah, akar 900 maka berubah menjadi akar 9 dikali 100. Nah, kita bisa langsung mengakarkan ini. Maka menjadi 3 dikali 10. Jadi hasilnya adalah 30. Contoh selanjutnya, akar dari 3380. Nah, kita rubah bentuk perkaliannya menjadi akar dari 169 kali 20. Nah, 20 sendiri masih bisa disederhanakan lagi. Maka menjadi 169 dikali 4 dikali 5. Nah, sedangkan 5 sudah tidak bisa dirubah. Nah, maka kalau diakarkan nanti hasilnya adalah 13 dikali 2 dikali akar 5. Maka menjadi 26 akar 5. Nah, soal selanjutnya, akar dari 34.496. Nah, kita rubah bentuk perkaliannya menjadi akar dari 49 dikali dengan 704. Nah, kemudian kita rubah lagi, 49 dikali dengan 64 dikali dengan 11. Nah, setelah ini kita tinggal akarkan, maka menjadi 7 dikali 8 dikali akar 11. Jadi nanti kalau dikalikan menjadi 56 akar 11. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah mulai lebih paham bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar? Saya rasa sudah cukup contoh-contoh dari penyederhanaan bentuk akar. Nah, sebentar lagi kita akan melanjutkan ke topik berikutnya, yaitu menjumlahkan dan mengurangi bentuk akar. Sekarang kita akan masuk ke cara menjumlahkan dan mengurangi bentuk akar. Nah, caranya seperti ini. Jadi ada bentuk A akar X ditambah dengan B akar X sama dengan, yang perlu kalian ingat, dia bisa dijumlahkan jika bentuk akarnya sama. Nah, maka kalau kita ini faktorkan, maka bisa menjadi dalam kurung A plus B dikali dengan akar X. Jadi karena sama-sama punya akar X-nya kita keluarkan di luar. Maka tersisa A ditambah B. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang pengurangan, A akar X dikurangi dengan B akar X sama dengan, nah sama, kita coba untuk faktorkan ini. Jadi akan menjadi A dikurangi B kurung dikali dengan akar X. Nah, seperti ini. Nah, daripada kita bingung melihat rumusannya ini, yuk kita masuk ke contoh soal berikut ini. Soal pertama, akar 3 akar 2 ditambah dengan 5 akar 2. Maka hasilnya menjadi, nah kita pelan-pelan. Jadi 3 ditambah 5 dikali dengan akar 2. Nah, maka nanti menjadi 8 akar 2. Nah, contoh soal berikutnya, 9 akar 3 dikurangi dengan 2 akar 3. Maka menjadi 9 dikurangi 2 dikali akar 3. Maka hasilnya adalah 7 akar 3. Soal selanjutnya, akar 2 ditambah dengan akar 32 sama dengan, nah bentuk akarnya beda. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Untuk akar 32 kita sederhanakan dulu bentuknya. Nah, maka kita rubah menjadi akar 2 ditambah dengan akar dari, nah 32 adalah 16 dikali 2. Nah, maka kalau diakarkan nanti menjadi akar 2 ditambah dengan, nah 16 diakarkan jadi 4, sisanya akar 2. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita jumlahkan. Yang perlu kalian ingat, untuk akar 2 yang ini, karena tidak ada angka, itu artinya koefisiennya adalah 1. Nah, jadi nanti di sini adalah 1 ditambah 4. Nah, maka hasilnya menjadi 5 akar 2. Contoh selanjutnya, akar 6 ditambah dengan akar 54 dikurangi akar 150. Maka menjadi, nah akar 6 ditambah dengan, untuk akar 54 kita rubah menjadi 9 kali 6. Dikurangi dengan akar 150 kita rubah menjadi 25 kali 6. Kemudian nanti akar 6 ditambah dengan, nah 9 kalau diakar menjadi 3, maka menjadi 3 akar 6. Dengan yang ini menjadi 5 akar 6. Nah, nanti kalau dijumlahkan dan dikurangi jadi 1, maka menjadi, nah, dalam kurung 1 ditambah 3 dikurangi 5 dikali akar 6. Maka menjadi nanti min akar 6. Contoh selanjutnya, akar 32 dikurangi akar 2 ditambah dengan akar 8. Nah, maka menjadi akar 16 kali 2 dikurangi akar 2 ditambah dengan akar dari 4 kali 2.
Nah, maka kalau kita hitung maka menjadi 4 akar 2 dikurangi akar 2 ditambah dengan 2 akar 2. Nah, maka menjadi dalam kurung 4 dikurangi 1 ditambah 2 kali akar 2. Maka nanti hasilnya adalah 5 akar 2. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai bagaimana cara mengalihkan bentuk akar ataupun juga membagi bentuk akar. Nah, jika ada bentuk A akar M dikali dengan B akar N, maka akan menjadi A kali B dikali dengan akar dari M kali N. Jadi yang di dalam akar dikalikan sendiri, yang di luar akar dikalikan sendiri. Nah, begitu juga untuk pembagian A akar M dibagi dengan B akar N, maka menjadi A dibagi B dikali dengan akar dari M dibagi N. Nah, yuk kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal pertama, akar 2 dikali dengan akar 6. Nah, maka menjadi akar dalam kurung 2 kali 6. Nah, untuk 6-nya bisa kita rubah menjadi 2 kali 3. Jadi kita tulisnya seperti ini, 2 kali 2 kali 3. Maka nanti kalau diakarkan menjadi 2 akar 3. Contoh berikutnya, 4 akar 2 dikali dengan 3 akar 6. Nah, 4 kali 3 bisa kita kalikan langsung. Kemudian akar dari 2 kali 6. Nah, menjadi 12 kali akar 2 kali 2 kali 3. Nah, maka menjadi 12 kali 2 kali akar 3. Nah, 12 bisa kita kalikan dengan 2, maka menjadi 24 akar. Contoh selanjutnya, akar 200 dibagi dengan akar 5. Nah, maka bisa kita tulis menjadi akar 200 dibagi 5. Nah, maka menjadi akar 40. Nah, 40 sendiri bisa kita rubah menjadi akar 4 kali 10. Nah, maka kalau kita akarkan maka menjadi 2 akar 10. Selanjutnya kita akan belajar cara merasionalkan bentuk akar. Nah, kenapa sih bentuk akar harus dirasionalkan? Yang perlu kalian ingat, di dalam matematika, untuk penyebut tidak boleh ada bentuk akar. Nah, oleh karena itu kita harus merasionalkan jika dalam penyebut ada bentuk akar. Contoh seperti ini, 1 per akar 5. Nah, penyebutnya ada akar 5, jadi kita tidak boleh ada bentuk akar di penyebut. Nah, maka kita bisa rubah menjadi 1 per akar 5. Nah, kita kali dengan akar 5 per akar 5. Nah, kemudian kita kalikan biasa, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Maka 1 dikali akar 5 hasilnya adalah akar 5. Sedangkan untuk menyebut akar 5 kali akar 5 adalah 5. Contoh selanjutnya, 1 per 3 akar 7 sama dengan, kalau saya di sini hanya akan mengalihkan bentuk akarnya saja. Jadi akan menjadi 1 per 3 akar 7 dikali dengan akar 7 per akar 7. Nah, maka kalau dihitung nanti hasilnya adalah akar 7 dibagi dengan 3 kali 7. Nah, maka menjadi akar 7 dibagi dengan 21. Contoh selanjutnya, 2 dibagi dengan akar 24. Nah, akar 24 ini kalau saya akan lebih memilih untuk disederhanakan terlebih dahulu. Nah, maka menjadi 2 dibagi dengan akar 4 kali 6. Nah, maka menjadi 2 dibagi dengan 2 kali akar 6. Nah, kita harus menghilangkan bentuk akar 6-nya. Nah, maka kita akan kali dengan akar 6 dibagi dengan akar 6. Nah, kalau kita kalikan 2 dikali akar 6 hasilnya 2 akar 6. Dengan penyebutnya menjadi 2 dikali 6. Untuk 2-nya bisa kita coret. Nah, maka hanya akan tersisa akar 6 dibagi dengan 6.